Pak Surya, apa kabar? Baik, apa kabar? Baik tentunya. Pak Surya, kalau kita melihat pergerakan IHSG di sesi pertama ini tidak baik-baik saja. Bahkan sudah di trading halt, ditutup terakhir dengan pelemahan lebih dari 6%. Padahal kalau kita melihat mengacu pada data-data ekonomi Indonesia yang memang sudah melemah, ini kan sudah terlihat dari pekan yang lalu. Tapi kenapa baru di hari ini saja pelemahannya begitu signifikan? Kalau dibilang sih mungkin dapat dibilang krisis kepercayaan ya. Jadi akumulasi berbagai banyak berbanyak hal yang membuat akhirnya indeks kita itu bisa turun sampai sebesar itu ya dalam satu hari. Yang saya pikir baru mungkin terjadi dulu waktu COVID ya. Kalau kondisi normal, situasi seperti ini ya jarang sekali terjadi ya. Jadi itu juga suatu kejutan juga buat saya. Baik, Anda lihat segenting apa situasi saat ini? Apalagi kalau tadi dibandingkan dengan trading halt yang pernah terjadi 5 tahun yang lalu ketika COVID ini kan sebenarnya memiliki alasan yang relatif lebih kuat daripada di saat ini begitu. Sebesar apa krisis kepercayaannya dan juga seperti apa gebrakan yang mungkin ditunggu oleh investor dari pemerintah ataupun dari regulator? Jadi memang market kita ini kan sejak Trump menjabat itu memang kan tertekan ya. Jadi investor asing banyak keluar, kemudian bobot kita juga turun sehingga aslinya keluar year to date itu sudah di atas 20 triliun rupiah ya di market kita. Nah, itu tidak terbantu oleh beberapa kejadian yang policy yang dibuat pemerintah juga ya. Yang saya lihat kebanyakan masih belum pro market lah istilahnya gitu ya. Salah satunya mungkin ada RUU TNI yang masih menjadi kontroversi ya. Nah, kemudian juga kemarin ada berita mengenai mundurnya Menteri Keuangan kita, ya, yang sebetulnya itu rumor sudah berjalan 2 minggu sampai 1 bulan terakhir ya. Tapi beberapa hari terakhir itu sebetulnya sudah ada yang membantah gitu ya. Jadi dipercaya bahwa itu tidak akan terjadi gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa 2 hari ini tiba-tiba ada kayak flyer lah semacam meme yang beredar yang menyatakan tidak ada, bukan spekulasi gitu. Jadi di tulisannya tuh akan mundur setelah Lebaran gitu ya. Itu membuat market juga menjadi agak gamang juga gitu ya. Nah, tapi sebetulnya penurunan hari ini tuh terutama pagi-pagi kalau saya lihat karena adanya penurunan dari tiga saham berkapitalisasi besar ya, di luar big banks itu yang turun cukup dalam gitu. Nah, pertama adalah karena adanya salah satu results full year 2024 dari salah satu ketiga itu kerugiannya itu bertambah cukup besar ya, 1,8 kali dibandingkan 2023. Itu membuat market kita tiba-tiba turun cukup dalam gitu ya, di atas 1%, hampir 2%. Padahal belum lama dibuka gitu. Yang akhirnya saya lihat turunnya sampai belasan persen ya. Dan itu diikuti juga oleh saham yang dalam satu grup lah, yang turunnya juga besar dan mereka juga berkapitalisasi top 10 gitu ya di dalam market cap kita gitu. Dan satu lagi adalah suatu saham yang kenaikannya memang sangat tinggi dalam 1 bulan terakhir karena adanya rencana stock split gitu ya. Jadi mungkin karena mereka melihat market sedang kurang bagus, investor yang membeli di harga bawah mungkin udah merealisasikan keuntungannya gitu ya, sehingga hari ini terjadi ARB gitu ya. Nah, jadi ketiga hal itu, emiten itu yang membuat big caps yang lainnya juga turut terkoreksi juga dan semakin dalam ya, semakin dalam gitu. Karena tidak ada pembalikan arah gitu ya. Akhirnya ya 5% itu terjadi gitu ya, auto hold ya. Jadi itu memang suatu kejadian yang tidak umum dan sangat luar biasa juga sih ya. Baik, tadi Anda sempat sampaikan RUU TNI dan juga rumor mundurnya Sri Mulyani ini yang menjadi salah satu pemberat laju IHSG di sesi pertama tadi begitu. Apalagi kalau kita melihat rumor ini sudah ditanggapi negatif oleh investor. Lalu apabila ternyata ini benar-benar terjadi setelah Idul Fitri lalu Menteri Keuangan mundur begitu. Anda lihat dampaknya akan sebesar apa untuk indeks? Kalau tadi saya lihat sih udah ada bantahan ya, bahwa itu berita itu tidak benar gitu ya. Jadi seharusnya itu sudah menjadi sesuatu yang lebih positif lah ya. Jadi sebetulnya mundur atau tidak mundur dari Menkyu itu sebetulnya bukan hal yang harus membuat market bergejolak sebetulnya. Tapi mungkin momentumnya pada saat ini, pada saat marketnya sedang tidak begitu bagus. Jadi berita sedikit pun yang dianggap negatif oleh market itu berakibat penekanan terhadap indeks harga saham gabungan kita gitu ya.
Jadi lebih lebih ke arah situ ya. Nah, kemudian yang kedua juga yang mungkin yang perlu disoroti adalah komunikasi antara pemerintah juga ya. Jadi policy-policy dikeluarkan atau apa namanya statement-statement yang dikeluarkan seringkali kan kontroversi ya, yang saya anggap kurang pro market gitu ya sementara ini ya. Jadi kalau misalnya itu bisa diperbaiki sehingga apa namanya statement-statement itu lebih pro market, nah market kita semoga aja ya kepercayaannya kembali timbul dari para investor gitu ya. Baik, Pak Surya, kita menunggu arah kebijakan moneter dari Bank Indonesia di esok hari. Apakah ini akan mempengaruhi pergerakan indeks yang tengah melemah di hari ini? Dan Anda lihat seperti apa potensinya untuk di sesi kedua dan juga untuk esok hari? Kelihatannya sih kita berpikir tidak akan terjadi perubahan apa namanya tingkat suku bunga ya. Karena kemungkinan kan tanggal 18-19 ini juga ada meeting di apa Fed ya. Meeting Fed juga yang diperkirakan akan mempertahankan suku bunganya. Jadi saya pikir sih BI juga mungkin akan mempertahankan suku bunganya ya. Jadi tidak begitu bereaksi lah. Sebetulnya kalau kita lihat USD Index sebetulnya kan sedang tidak pada level yang tinggi ya. Belakangan ini kan agak melemah ya di 103, gitu. Tapi uniknya karena kepercayaan yang agak hilang itu membuat rupiah kita malah melemah gitu kan. Rupiah kita kan sekarang di 16.400-an lagi gitu. Yang sebelumnya kan sebetulnya kan pada waktu USD Index di 103 harusnya kan kita lebih menguat ya, perdugaan gitu ya. Jadi itu memang kita jadi seperti hari ini aja kan penurunan itu hanya terjadi di Indonesia gitu. Di negara tetangga kita kan tidak terjadi gitu ya. Jadi memang krisis kepercayaan ini harus diperbaiki sehingga confident dari para investor kembali timbul kembali gitu ya untuk masuk ke pasar modal gitu. Karena level kita sebetulnya kan secara valuasi sudah menjadi murah kan dengan penurunan yang begitu tajam belakangan ini. Baik, kalau saat ini kita lihat rupiah ini meskipun melemah tapi masih di 16.400-an, apakah dengan adanya pelemahan di bursa domestik ini mungkin rupiah bisa tertekan lebih dalam lagi? Kelihatannya sih seperti itu ya, cuman kita memang tertolong oleh USD Index yang di 103-an ya. Yang sebetulnya USD Index-nya sedang tidak begitu bagus juga, sebenarnya agak melemah juga kan. Karena kekhawatiran juga di sana akan terjadi resesi atau apa gitu kan. Tapi ya memang rupiah kitanya ini yang jadi tanda tanya kenapa melemah juga gitu.